Baiklah, kita menginjak ke acara inti, yaitu ceramah agama tausiah mu'ijah hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Al-Mukarram Al-Ustadz Soleh Mahmud atau yang kita kenal dengan Ustadz Solmed. Dengan segala hormat kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, pengurus Masjid At-Taqwa yang kita muliakan bersama, sahabat saya Ustadz Hendi dan segenap para sahabat yang lain, aparatur pemerintah dari kepolisian, TNI, camat, lurah, RW, RT, kita doakan mudah-mudahan juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Panitia beserta dengan seluruh jajaran dari mulai ketua sampai anggota, donatur yang sudah ikut andil dalam acara ini, kita doakan mudah-mudahan segala kebaikannya dibalas dan diganti oleh Allah dengan sebaik-baik dan sebanyak-banyak balasan. Amin. Yang hadir begitu banyak tumpah ruah yang dalam masjid, di pelataran, bahkan sampai di jalan, ibu bapak, para pemuda, adik-adik tercinta, mudah-mudahan bukan hanya di At-Taqwa kita berjumpa, semoga di surga Allah kumpulkan kita lagi bersama. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita ngumpul di sini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj junjungan Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini terekam dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Isra atau Bani Israel, ayat yang pertama. Hafal apa kagak? Halo Sambalado, hafal? Kereta malam? Goyang dumang? Ini ayat? Baca rame-rame ya? Mau? Saya temenin mau? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Udah salah kenceng pede, hebat hebat. Gua kata bener kali, gua suruh baca ayat pada jikir loh. Itu yang dibaca jikir, saya nyuruh baca ayat surat Al-Isra yang pertama, depannya mirip sama ujungnya lain. Gua kata kali di pertengahan berhenti, sadar sampai habis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul. Ada dua kubu nih, kubu alim sama kubu basir. Yang benar alim apa basir? Basir apa alim? Kita baca ya. Innahu, siap-siap nih. Innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Ayat ini kalau kita pretelin, banyak banget hikmah nasihat buat kita kaum muslimin. Makanya bagus, cakep orang Jelupang bikin acara peringatan Isra Mi'raj itu ajang selfie. Ajang selfie. Pernah selfie? Kamera depan dipakai buat ngeliat muka sendiri. Begitu nongol di handphone di layar mukanya, kelihatan tuh hudungan mengsong, alis yang berantakan, belek masih ada, upil nongol, gigi jigong. Kamera yang kita pakai buat selfie menginformasikan bagaimana wajah kita, biar cakep, rapiin, bersihin, baru kita jepret, pret, pret. Ini peringatan Isra Mi'raj, ajang selfie diri kita. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang baik, yang taatnya lebih banyak daripada maksiatnya, atau sebaliknya maksiatnya lebih banyak daripada taat dan ibadahnya? Selfie, lihat diri, belek masih ada apa enggak, kerudung udah bener apa belum, kemudian hidung meler nggak tuh, ingus apa enggak tuh. Kekurangan-kekurangan kita kaca. Malam hari ini pulang dari sini mudah-mudahan iman kita bertambah, kita menjadi pribadi yang disiplin dan istiqomah. Amin ya rabbal. Tahu istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah tuh tetap nggak goyang, teguh pendirian, apapun halangan dan rintangan, kebaikan tetap harus kita jalankan, insya. Di ayat yang saya baca tadi itu diawali dengan kalimat tasbih. Kalau orang Betawi bilang tasbih, bunyinya tasbih, 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 bukan. Subhanallah, 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 subhanallah. Di awal tadi ada kalimat subhana yang menunjukkan kesucian Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Allah yang gak punya cacat, gak punya kejelekan, gak punya kekurangan. Pokoknya Allah maha sempurna, maha segala-galanya. Sebab sebentar lagi Allah mau cerita, ibu bapak. Cerita apa Solmed? Cerita perjalanan yang luar biasa, yang istimewa. Seorang hamba yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan malam hari oleh Allah dari mana? Dari tadi. Dari mana? Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ke mana? Masjidil Aqsa di mana? Di Madinah. Mana? Di Palestina. Berapa lama waktunya? Singkat, cepat. Nggak cuma nyampe Palestina, naik langit 1, 2, 3 sampai ke 7 ke Sidratil Muntaha, jumpa sama Allah, mampir ke sorga, mampir ke neraka, ngelihat sorga, ngelihat neraka, silaturahim dengan para nabi, dengan para rasul,
dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa dan lain-lain sebagainya, termasuk Nabi Allah Ibrahim. Balik lagi ke kota Mekah cuman makan waktu setengah malam atau sepertiga malam. Kalau hitungan jam, berangkat jam 10, pulang jam 4 pagi, kurang lebih 6 sampai 7 jam perjalanan lintas dunia dan akhirat. Hebat. Hebat. Yang hebat siapa? Siapa? Ciluk bah. Ada aqua. Pada bengong begini. Yang hebat Allah. Belum ada kendaraan canggih, helikopter belum ada, pesawat belum ada, jet belum ada. Cuman 2, kuda, onta. Nggak usah ke Palestina, dari Mekah ke Madinah naik onta, bulak balik bisa 30 hari 30 malam kalau ontanya sehat. Bagaimana kalau bengek, ambek, rematik? Lebih lama nyampenya, betul nggak? Tapi Nabi sampai ke Palestina, sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha, kembali lagi ke kota Mekah cuman setengah malam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Semuanya yuk. Baik, bagus ya. Tuh, sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, masih napas? Alhamdulillah. Kalau soulmate yang cerita, pada percaya nggak? Kalau kemarin saya baru dari langit, ketemu para nabi, ketemu para rasul, pada percaya? Lah kok bisa? Ngapa nggak percaya? Sebab soulmate nih manusia biasa, kadang benar, kadang salah, kadang jujur, kadang bohong, kan begitu. Kalau benar soulmate, kalau bohong sompret. Tapi yang cerita tadi Allah, makanya kita percaya. Yang cerita Allah, yang ngejalanin Nabi, yang cerita Nabi, wajib kita percaya, Pak. Mau ngerti, kagak ngerti, masuk akal, kagak masuk akal, orang beriman kudu harus wajib percaya. Saya kasih contoh lagi. Bu, pernah hamil? Aku bisa? Nggak pada bunting, Bu. Kok bisa perempuan hamil? Kenapa itu? Hah? Gara-gara si bapak. Lah bapaknya disalahin. Kenapa hamil? Ini ilmiah ini. Pertanyaannya pakai ilmu. Kenapa hamil? Pernah sekolah dulu waktu SD, SMP, SMA ada ilmu biologi. Belajar ilmu biologi. Karena ada pertemuan sperma dengan indung telur atau sel telur, ovum, bukan opung, opung orang Medan, ovum. Terjadi pembuahan baik di dalam maupun di luar, namanya bayi tabung sekarang teknologinya. Jadi terus gumpal darah, gumpal daging, terus dibentuk oleh Allah, terus ditiupkan roh, terus sampai keluar Udin, Petot, Mamat, Maisaro, Maimunah, Sarboah, keluar semua kita. Sempurna udah jadi manusia. Alhamdulillah. Ada sabab, musabab, ada sunnatullahnya. Kalau mau kenyang lu makan, hilang aus lu minum, itu sunnatullah. Sabab musabab. Tapi dulu ada perempuan yang hamil, bunting, punya anak, lahir tuh anak jadi nabi. Siapa tuh perempuan namanya? Siti Maryam. Siapa anaknya? Nabi Isa. Hebat gak? Perempuan hamil nggak ada lakinya, hebat Siti Maryam. Tahu kalau di Jalupang, Tangerang, ada nggak perempuan yang hamil nggak ada lakinya? Ini bukan karena hebat nggak ada lakinya, udah kebingungan mana lakinya ya. Udah kebanyakan yang nyumbang, saudara.
Jadi kebingungan dia sendiri. Tuh Allah kalau berkehendak nggak ada urusan sama otak kita, sama akal kita, bodoh amat. Makanya ini peristiwa Isra Mi'raj ngingetin iman kita biar mantep. Don't worry, be happy, hidup mah tenang aja, yang penting ikhtiar doa, kembali ke Allah, ngarep sama Allah, minta sama Allah. Istri yang solehah itu istri yang kalau minta sama Allah, nggak punya duit minta sama Allah, nggak punya beras minta sama Allah, cuman ngomongnya di deket kuping lakinya, ya Allah nggak ada beras, lakinya tuh, ya Allah nggak ada duit nih, deket kuping lakinya, gobul itu gobul langsung bangun lakinya, suwe banget di bini nih, gobul. Kalau kita hidup, iman kita bagus, ibadah kita cakep, sholat kita cakep, jadi hamba kita. Makanya Allah sebut bi'abdihi. Kenapa enggak Allah sebut langsung nama Nabi Muhammad SAW padahal yang jalan Nabi Muhammad? Kenapa Allah sebut hamba? Sebab kita semua bisa jadi hamba. Kalau udah jadi hamba, sholatnya bagus, bayar zakatnya, puasanya nggak ditinggal, tambahin sunnah-sunnahnya, sama tetangga baik, sama orang nggak pelit, sama janda sayang, sama yatim cinta. Jadi hamba, jangan kaget kalau Allah kasih kemuliaan, Allah kasih karunia, yang orang lihat, orang mandang, heran dia, hah? Lah kok bisa begitu ya? Kok dia nggak kerja tapi duitnya banyak? Saking herannya bingung, akhirnya dibilang ngepet kali tuh. Apa dia ngedukun di Gunung Kawi? Saking nggak sanggup nyerna pakai akal. Rasulullah kan tuh dapat kemuliaan Pak. Lah bisa ngelihat Allah, bisa ngelihat sorga, bisa ngelihat neraka. Apa nggak hebat tuh? Itu penghormatan Allah kepada Nabi, diajak jalan. Kita mau ngelihat begitu kudu mati dulu, nungguin kiamat. Tapi Rasul enggak, dikasih kesempatan oleh Allah untuk silaturahim, untuk berjumpa, untuk melihat, bahkan masuk ke surga. Ya Rabbana. Begitu cerita di kota Mekah, orang pada heran. Yang gak sanggup pakai nalar dia bilang, Muhammad gila, udah stres, ditinggal mati bininya, ditinggal mati pamannya, ngomong jadi ngelantur, galau, stres tuh Muhammad. Begitu sampai banyak orang Islam pada keluar dari Islam gara-gara nggak percaya dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Udah masuk Islam nih, Nabi cerita begitu pada murtad. Wah, gue nggak percaya, ini yang gue ikutin bukan Nabi, orang gila nih mah, keluar dia. Karena ngukurnya pakai pakai akal. Sementara ada perkara-perkara yang akal nggak sanggup ngukur, tapi iman bisa, saudara. Betul? Nabi Ibrahim dibakar. Orang kalau dibakar gosong nggak? Angus nggak? Lah Nabi Ibrahim kedinginan, saudara. Dibakar, ditambus, ditabun di dalam bongkahan api yang besar. Nabi Ibrahim kedinginan. Allah kasih kabar, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadi dingin loh buat Nabi Ibrahim. Makanya suka diamalin nih ayat. Bu, masak ikan asin, masak tempe, baca tuh ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lu aduk tuh tempe di penggorengan langsung pakai tangan, insya Allah tangan lu melepuh. Lu goblok amat pakai dicoba. Baca aja, amalin, kali-kali ntar kalau kena tetesan minyak nggak melepuh dengan izin Allah. Tuh Quran tuh kan syifa, rahmah, jadi obat, jadi rahmat. Modalnya yang penting di sini. Syaratnya jadi hamba kalau pengen dapat kemuliaan dari Allah.
Di antara ciri hamba tuh yang mana? Sarolailan, sering jalan malam. Pak, sering-sering jalan malam, bukan ke pasar malam atau mangkal di malam-malam, bukan. Itu mah jablay saudara. Yang jalan ruhnya. Orangnya boleh di kamar, orangnya boleh di atas sejadah, orangnya boleh ruang tamu, tapi ruhnya naik ke Allah. Malam hari nyampe ke Allah cepat, berasa deket, padahal belum pernah ngelihat Allah. Ngomong, curhat, cerita, munajat, minta, netes air mata. Begitu banyak dosa yang kita kerjain dari pagi, siang, sore, malam, sampai tidur. Bangun tahajud, kita sholat malam, berasa deket banget Allah sama kita. Enak. Giliran panggilan mules, perut belebek gara-gara banyak makan cabe, lompat buru-buru tempat tidur, lari ke WC saudara. Kalau sholat ambil wudhu, dingin nggak kuat, giliran mau berak, maaf ya, nggak peduli dingin saudara, langsung lompat tempat tidur, saudara ke WC. Mau sembayang, takut di dapur ntar ada setan, begitu mau boker ada setan, gue tabrak sekalian daripada gue mencret. Mohon maaf nih ya, kita lebih dengar panggilan mules tuh daripada nggak dengar panggilan Allah dari at-taqwa. Allah manggil pura-pura budek, mules manggil, lompat buru-buru kita lari. Siapa yang bisa ngelawan mules? Di jalanan nih nggak ada rest area, nongkrong kita di rumput-rumput, ceboknya gesek-gesek aja. Saking gak tahannya itu. Tapi ada nggak orang gak tahan ketika azan berkumandang buru-buru pengen sholat misalnya gitu, tar baru juga azan, baru dia qomat itu, baru takbiratul ihram, ya udah salam, tanggung dah gitu, udah ketinggalan gua begitu. Panggilan Allah ditunda-tunda, panggilan mules nggak ada yang berani nunda saudara. Saya lebih lihat kekurangan diri, mudah-mudahan lebih bagus lagi pulang dari sini, amin ya Rabbal. Jalan malam nikmatin dah, Allahu Akbar, enak. Bismillahirrahmanirrahim, netes air mata, ya Allah, ingat kerudung belum dibayar, panci belum lunas. Siang hari bolong itu kita kalau pergi dari Jakarta, apalagi di Karangtengah mau kemari itu bisa 2 jam. Tapi kalau malam begini cepet, kenapa? Malam lancar, yang jauh berasa deket jalan malam. Kalau siang kita sholat pengen khusyuk susah. Zuhur sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ingat, waduh ikan asin belum gue tutup nih, mana ada suara kucing lagi ya, burus dah ikan asin gua, habis dah dimakanin nih sama kucing buduk nih. Macet lewat ikan asin saudara, ngalang-ngalangin kita lagi ibadah tuh ikan asin. Asar masuk ke at-taqwa, sholat berjamaah, imam udah takbiratul ihram, kita ikut takbiratul ihram. Begitu kita lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat sendal belum diumpetin, lah hilang di karpil, mana gua kredit setahun lagi dah, amsyong dah gua sembayang di sini dah, sendal hilang dah, macet lewat, ingat sendal jepit, nongol saudara lagi sembayang. Tapi kalau malam hari dunia tuh hilang, lupa, berasa bawaannya dekat banget sama Allah. Jangankan orang ibadah, orang maksiat aja nyarinya malam. Nah orang pacaran pada ngangkang-ngangkang di atas jembatan, di pinggir rel, padahal orang banyak yang lewat, berasa kayak punya dia sendiri tuh, begini nyemplak-nyemplakan saudara, nggak ada malunya. Kenapa? Berasa deket, yang lain jauh. Kekober lagi kuburan pacaran, ada lubang belum dipakai, dinyumplung tuh berdua saudara, nyari yang paling gelap kalau perlu. Kenapa? Biar khusyuk. Maksiatnya nyarinya yang paling gelap, yang paling sepi.
ibadah kepada Allah itu malam luar biasa. Bangun, mudah-mudahan tahajud, nyalain jam waker kita, alarm kita, insya Allah sehat kita semua, amin ya rabbal. Lanjut apa udah ini? Lanjut. Terus apalagi resepnya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Masjid itu rumahnya siapa? Rumahnya Allah yang maha pengampun, rumahnya Allah yang maha penyayang, rumahnya Allah yang maha kaya. Kalau ibu saya kasih tahu rumahnya orang kaya yang baik, mau? Tiap datang dibagiin duit 300.000, mau nggak? Jangankan yang sehat, yang stroke ikut ngantri. Lumayan 300.000. Bagaimana kalau saya tunjukkan, Pak, ini loh rumahnya Allah, Zat yang maha kaya, kekayaannya tidak pernah habis, tidak pernah berkurang, dan dia sendiri tidak butuh kekayaan itu. Masya Allah, ini rumahnya. Apakah kita pada datang kemari, pada ngantri berebut, sampai pada berantakan tuh kaca, saking desek-desekannya? Ada? Agak. Sekalinya penuh ini masjid cuman bulan puasa, itu pun minggu pertama, minggu kedua mulai berkurang, minggu ketiga tinggal imam speaker sama sejadah, minggu keempat imam-imamnya agak ada. Mudik pada pulang kampung, imamnya juga tinggal sejadahnya, saudara. Sepi. Ini rumah yang maha kaya ini. Gue tunjukin rumah orang kaya, lu pada ngantri. Kenapa rumah yang maha kaya pada kagak berebut datang? Nih. Tuh resepnya. Mau minta jabatan, lah ini rumah yang maha berkuasa. Lurah kita datangin, camat kita datangin, kapolres kita datangin, kapolda kita datangin. Dia cuma punya kekuasaan di wilayah itu doang. Ini penguasa alam semesta. Masya Allah, betul-betul. Tuh yang pertama ya. Yang kedua, sering-sering kita ke masjid, mampir ke rumah Allah, banyak main ke sini, biar Allah kenal kita. Karena kita kenal Allah, Allah jadi peduli sama urusan kita, insya. Masjid ke masjid, Allah ke Allah, dimulai dengan Allah, diakhiri dengan Allah, dimulai dari Allah, diakhiri untuk Allah. Kita berharap hidup kita penuh dengan la ilaha illallah, wafat kita la ilaha illallah. Makanya jangan heran setiap aktivitas yang kita kerjakan ada doa yang diajarkan. Mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, mau ke masjid ada doanya, mau naik kendaraan ada doanya, mau buang air kecil air besar ke WC ada doanya. Kalau lupa baca doanya, bismillahi awaluhu wa akhiruhu, nggak ngerti juga lu baca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang. Urusan KTP lu sebut nama lurah, nama camat, KTP lu beres, selesai cepet. Sebut nama yang punya wilayah, urusan kelar. Bagaimana kalau yang kita sebut penguasa dunia dan alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala? Nggak main-main itu bismillah. Dengan menyebut nama Allah, lu jangan macam-macamnya. Gue bilangin Bang Kumis, lu Bang Kumis yang mana? Noh, yang ditembak ngebul. Hah? Lu backingannya dia. Ampun, nggak jadi Bang, nggak jadi, saya takut. Kita sebut nama Bang Kumis yang ditembak ngebul, orang takut. Bagaimana kalau yang kita sebut nama Allah? Bu, jangan pada tegang, pingsan lagi. Saya mau cerita, boleh nggak?
menduda saya 5 tahun dulu, menduda 5 tahun, ngarep ya Allah kepengen dong gantinya yang lebih bagus, kalau boleh mah yang lebih cakep, kalau bisa mah artis gitu ya, maklum anak muda biar enak dibawa kondangan kan begitu saudara. Ngarep punya ngarep, dilalahnya dapat juga. 2011 main sinetron saya, Pesantren dan Rock and Roll di SCTV. Pas kebetulan Allah kasih takdir April Jasmine main sinetron Pesantren Rock and Roll. Makanya April Jasmine itu jangan dipanggil ustazah sebab dia nggak pernah mondok. Sekalinya mondok di pesantren Rock and Roll. Pesantrennya pesantren palsu, kiainya kiai palsu, santrinya santri palsu, ustadznya ustadz wah lah gua ini yang jadi langsung gua palsu. Tega nian di kau. Begitu dia datang saya bilang, ya Allah ini perempuan cakep banget, indah betul ciptaanmu sampai terpesona mata dan hatiku. Ya kita kalau melihat ciptaan Allah kita puji dong yang menciptakan, betul nggak? Lah Allah kan jadi senang bisa dibagi kita itu. Lah bagus banget itu. Kok enak itu kayaknya buahnya ya. Lu mau kan begitu ya? Lah enak itu kue pepenya. Lah boleh kita bagi 2 tuh. Puji makanannya dibagi kita separuh. Bagus banget ciptaanmu ya Allah, indah betul itu perempuan. Lah boleh itu jadi bini saya ya Allah. Kata hati begitu, tapi kata akal siapa gua? Belum soulmate masih sompret. Mungkin dia udah punya calon, entah pejabat, entah anak pejabat, entah pengusaha, entah anak pengusaha, siapa saya? Tapi sekali lagi kan punya Allah. Saya ingat tuh guru saya banyak ngasih amalan, Kiai Nur Iskandar, santri saya. Ada amalan tuh di Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dikirim kepada Ratu Balkis. Ratu Balkis baca bismillahirrahmanirrahim dari Nabi Sulaiman. Ratu Balkis kelepek-kelepek. Dalam hati saya, kalau Ratu Balkis aja yang kaya, yang cantik, bahenol semok bisa kelepek-kelepek dengan bismillah, apalagi April Jasmine ya kecil. Malam gua ambil tasbih, gua pelintir, gua baca bismillah, gua wiridin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah bikin si April hatinya cinta sama saya, bikin dia kangen sama saya, jangan inget yang lain kecuali inget saya aja. Embus dikit biar ngebut. Ini kan kembali kemari saudara, betul nggak? Makanya jangan kaget Ustadz biar kata nggak ganteng, bini cakep-cakep, boleh hasil ngewirid. Sampai biji tasbih pada pecah saudara, diwiridin aja tuh. Duit nggak punya, wirid mau banyak Ustaz. Ini Quran syifa rahmah, mesti yakin mukjizat saudara. Tongkat Nabi Musa aja bisa ngebelah laut, tongkat. Coba lu cobain di empang, lu cobain di laut. Kalau nggak orang bilang belajar gila kali itu ya. Pulang dia tunjuk bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah kepengen rumah entu. Besok diulangin lagi, kepengen rumah entu, kepengen rumah entu, kepengen rumah entu. 4 bulan dengan izin Allah itu rumah jadi tempat tinggal dia. Apa sebabnya? Sebab yang punya rumah anaknya kawin sama dia. Nggak kepikiran tuh teman saya, nggak kepikiran. Emang gak usah lu pikirin, biarin aja Allah yang kasih jalan. Kenapa lu puyeng-puyeng mikirin? Tugas kita minta odone astajib lakum, lu minta gue bagi. Bagaimana caranya? Gak usah lu pikirin. Allah punya banyak cara, Allah punya banyak jalan. Yang gak ada jalan bisa ketemu, apalagi masih ada jalannya. Itu peristiwa Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, mentok di pinggir laut, itu gak ada jalan. Maju tenggelam, mundur dikemplangin.
maju kelelep, mundur digebugin, mau kemana? Kalau film Dono, maju kena, mundur kena, nggak ada jalan. Dikasih jalan oleh Allah, saudara, dengan izin Allah. Tongkatnya ngebelah laut, betul nggak? Apalagi cuman urusan panci belum lunas, kecil, motor kredit ditagih leasing, tinggal lu balikin, apa susahnya? Ya, masih ada jalan, balikin aja. Ntar kredit lagi, pakai ngojek dapat untungnya, ditagih, balikin lagi. Masih ada jalan. Nggak ada jalan aja dapat jalan, apalagi masih ada jalan. Itu akal kita bisa bilang begitu. Saya kasih contoh lagi, mau nggak? Apa udah lapar ini? Cukup ya? Udah belum? Yang belakang, Bu, lanjut. Ini tahadus bin nikmah nih, bukan berarti saya orang bagaimana, bukan. Saya mau kasih tahu aja, setiap apa yang terjadi ada solusi. Saya lagi bangun majlis taklim sama rumah. Besok pengajian nih dibuka plus Isra Mi'raj. Makanya kita ntar langsung pulang. Mohon maaf panitia, saya mau ngontrol teman-teman yang lagi persiapan di lapangan buat acara besok. Nah, satu waktu minggu-minggu lalu kuli megap-megap, gajian, bahan, beli bahan gitu. Lihat tabungan agak lumayan nipis, mau nyari kemana ya? Terpaksa minjem sama bini. Setelah kita merenung 3 hari, saya minjem kagak, malu gua, minjem kagak, aku minjem dah, bini gua sendiri, masa dia gak bagi, masa kepengen lakinya kenapa-napa, minjem gua. Kebetulan bini saya emang perempuan yang pinter cari duit. Di mana saya nyimpen duit ketemu tuh. Apa enggak hebat itu bini? Hebat itu. Saya naruh di bawah kasur ketemu, naruh di dompet nemu aja lagi, naruh di kitab ketemu. Satu waktu dia korek-korek, ini amplop apa Bi? Itu amplop sial. Lah kok sial? Udah gumpetin ketahuan juga. Amplop sial tuh, minjem saya, dan minjem rapi, selesai kita beli bahan, kita bayar tukang. Kepikiran, lu gimana ngebalikinnya ini, nggak enak sama mama bini. Saya jalanin aja dah ikhtiarnya, sunnahnya. Saya main tuh silaturahim ke rumah temen yang lama saya nggak datengin. Emang dasar tuh temen tahu ya, tumben-tumbenan lu tak datang. Nah, biasanya yang datang tumben-tumbenan ada maunya tuh, ya. Perhatiin aja kalau tumben-tumbenan lu ada maunya biasanya tuh. Saya datang, iya bang, saya mau datang silaturahim aja. Lah kali ini mah jalan Allah, begitu dia bilang. Ngapa bang? Ini saya punya urusan tanah, begitu kata dia. Di Bogor nih, tanah apaan? Nih, udah tanda tangan notaris, tinggal bayarnya doang. Ntar kalau emang kebayar, gua bagi lu tat, kata dia begitu. Nggak pakai ngeliat tuh isinya apa. Gua bilang beres ini semua urusan, kebayar udah, padahal gua belum baca. Lah dia mau kasih gua duit, lah gua bilang beres urusan, baca gua belum, kita isinya apaan, beres ini bayar. Subhanallah, saya bertiga tuh sama teman saya, saksinya ada. 15 menit kemudian datang orang bawa tentengan, tas gede banget, berdua. Dia bilang, bang nih duit panjer 2 miliar. Astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah. Apa aja kesebut, jadi juga nih dibayar. Gue minta tambah air, udah habis, isi lagi. Gue nggak mau pulang. Kalau gue pulang takut lupa. Gue tungguin aja, enggak, biarin. Lo kan janji tadi katanya, dalam hati nih, lo janji jangan pura-pura gila lo. 2 miliar. Nggak lama dia ngeliatin kali saya nggak pulang-pulang ya. Dia ngomong, hadis bin nikmah nih, tat, makasih ya doanya, nih lo bawa pulang nih 300 juta. Begitu saudara, nanggok kita 300 juta, boleh hasil ngegebrak meja, beres, boleh hasil begitu. 300 juta saudara. Masih kenceng di sini nih. Apalagi silaturahim kan begitu, nambah berkah hidup, panjang umur, banyak rezeki, betul nggak?
Nah itu salah satu contoh di antara contoh-contoh yang mungkin ibu bapak pernah ngalamin. Keyakinan itu nggak bisa dilawan. Kalau udah yakin ya yakin, bismillah, dapat itu. Nah Isra Mi'raj tuh ngajarin kita biar makin mantep yakinnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya Allah sampaikan, ketika Allah di akhir ayat menyampaikan kepada kita semuanya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah tampakkan itu peristiwa-peristiwa yang hebat tadi sebagai bahan dari Allah supaya kita makin yakin sama Allah, dengan Allah menunjukkan ayat-ayat kekuasaannya biar makin mantep nih adanya Allah. Begitu ayat Allah tuh ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Qauliyah yang kita baca tuh Quran tuh, oh itu manjur tuh. Orang kalau mau doa baca Quran dulu, doanya bisa mustajab. Ulama-ulama kita dulu Bapak Ibu ketika berjuang melawan Belanda, modalnya apa sih dia? Senjata nggak punya, brand nggak punya, meriam nggak punya, sekalinya ada sekarang meriam belina. Modal batu, embus. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Teng meledak. Bule potan. Bubar berantakan, hancur gedung padahal yang dilempar batu. Tapi kalau hakikatnya Allah yang melempar, burung ababil saja kuat membawa batu dari api neraka dan melempar tentara Abraha hancur berkeping-keping, saudara. Betul? Min ayatina, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Nggak usah jauh-jauh. Nih tangan kita, coba periksa. Bu, lihat tangannya Bu. Jari-jarinya periksa, lihat. Ada garis-garis kecil, betul? Itu garis-garis kecil di jari-jari kita namanya apa itu? Sidik jari. Samain nama yang sebelah. Samain, mirip. Tapi nggak sama. Kalau manusia suruh ngegambar, pecah kepalanya, saudara. Menggambar sesuatu yang mirip untuk jumlah miliaran. Udah melingkar, udah mengsong, udah ngalor ngidul, muter, kemana lagi nih muternya ya? Coba aja samain, mirip puterannya, tapi beda, saudara. Nggak percaya, mampir ke kecamatan, lu scan tangan lu, set, scan lagi tangan teman kita, scan lagi tangan orang lain, beda yang keluar nama sama fotonya. Saya baru pulang umroh, mampir ke Dubai, sekarang paspor mah nggak cukup, foto nggak cukup, masukin tuh tangan di scan, 4, baru jempol, lolos masuk, silakan di imigrasi. Tuh, sidik jari boleh mirip tapi kagak sama. Ini kekuasaan Allah. Kalau orang yang ngegambar pecah kepalanya, ngegambar miliaran gambar tapi dengan model yang mirip, saudara. Betul? Nabinya dipanggil, dapat perintah oleh Allah di langit, di Sidratil Muntaha, langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat kewajiban yang sangat tinggi, Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat kewajiban yang sangat tinggi. Jangankan yang sehat, yang sakit tetap wajib sholat. Jangankan kondisi aman, kondisi perang tetap wajib sholat. Walaupun ada caranya sholat dalam kondisi perang, betul nggak? Jangankan yang sanggup berdiri, yang lumpuh wajib sholat, betul? Jangankan yang tidak melihat masih tetap wajib sholat. Nggak mampu menggerakkan, hatinya masih bisa bergerak, saudara. Sholatnya masih wajib. Ini perkara tinggi betul ini. Dapat di tempat yang tinggi, dipanggil oleh zat yang maha tinggi. Ini perintah-perintah yang amat sangat luar biasa tinggi. Maka menjadi penentu amal seseorang baik atau tidaknya
tergantung sholatnya. Bagus sholatnya, bagus semua ibadahnya. Rusak sholatnya, bisa rusak semua amal kebaikannya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi manfaat buat saya dan kita semuanya. Nggak banyak yang saya berikan malam hari ini, tapi semoga semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maafin saya kalau ada kata-kata yang kurang baik, yang kurang bagus, yang kurang berkenan, akhlak saya yang tidak pantas dilihat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang, kita doa. Tabarukan ilan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidillahumul Fatihah.